Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenal hukum pidana. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya Demetrius Polinsok, teman saya Nur Husna, Cici Feo, Fajrin Bano, dan Marni Lapu Ipi. Langsung saja kita ke materi pertama tentang pengertian hukum pidana. Dalam literatur ilmu hukum kita mengenal dua bagian besar hukum, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat atau disebut juga hukum sipil dalam arti sempit hanya menunjuk kepada hukum perdata. Hukum publik terbagi atas 4 jenis, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan siapapun yang melanggar diancam sanksi hukuman dalam bentuk pidana mati, penjara, kurungan, denda, atau tutupan. Definisi hukum pidana menurut para ahli. Yang pertama menurut Prof. CST Cancel. Menurut Prof. CST Cancel, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya, serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke pengadilan. Yang kedua menurut Prof. Muel Jatno. Menurut Prof. Muel Jatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Yang ketiga menurut Prof. Bambang Purnomo. Menurut Prof. Bambang Purnomo, hukum pidana mempunyai dua unsur pokok berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban umum dalam masyarakat. Yang keempat menurut WPJ Pompe. Menurut WPJ Pompe, hukum pidana yang dititik beratkan oleh hukum menurut WPJ Pompe yang dititik beratkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan hukum menurut WPJ Pompe yang dititik beratkan oleh hukum pidana adalah pertumbuhan pada waktu sekarang, adalah kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya, Nurul Husna. Baik, saya akan menjelaskan pembagian hukum pidana. Hukum pidana terdiri atas dua. Yang pertama, hukum pidana objektif. Hukum pidana objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum positif sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntunan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Yang kedua, hukum pidana subjektif. Hukum pidana subjektif merupakan suatu kesalahan yang menunjuk kepada si pembuat untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Berikut tujuan hukum pidana. Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat. Sedangkan tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana dapat dilihat menurut pandangan aliran klasik, aliran modern, dan aliran gabungan klasik modern. Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana ialah untuk melindungi individu dari kekuasaan negara. Aliran ini dipelopori oleh Marquis van Berkeria. Ia mengatakan hukum pidana harus diatur dengan undang-undang secara tertulis supaya objektif dan transparan. Hukum pidana tidak boleh diatur secara tidak tertulis serta diserahkan kepada raja atau pihak penguasa sehingga kepuasannya bisa subjektif dan bersifat sewenang-wenang. Menurut aliran modern, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kesejahteraan. Aliran modern lahir karena pengaruh kriminologi dan berakhirnya tujuan hukum pidana itu sendiri menjadi melindungi masyarakat terhadap kejahatan dari semula melindungi individu dari kekuasaan negara sebagaimana yang diyakini aliran klasik. Sedangkan menurut aliran gabungan klasik, tujuan hukum pidana yang bersifat tertulis justru untuk melindungi negara. Menurut Van Bamelen, tujuan terakhir hukum pidana adalah
menyebutkan dan melukiskan hal-hal ketika pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindari tindakan main hakim sendiri dari pihak penduduk secara perorangan atau suatu badan. Berikut jenis tindakan pidana akan disampaikan oleh teman Marni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindak pidana. Menurut A. Siti Soetami, delik peristiwa pidana atau tindak pidana ialah tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dipertanggungjawabkan. Kepada orang yang telah memenuhi rumusan ini dapat dijatuhi pidana yang mengandung dua segi, yaitu yang pertama segi objektif, yang menyangkut kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan yang kedua yaitu segi subjektif, yaitu segi yang menyangkut pembuat atau pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Dalam KUHP pidana, ketentuan tentang perbuatan pidana atau tindak pidana diatur dalam pasal 55 dan 56. Kedua pasal ini membedakan 5 golongan peserta tindak pidana, yaitu yang pertama yang melakukan perbuatan, yang kedua yang menyuruh melakukan perbuatan, yang ketiga yang turut melakukan perbuatan, yang keempat yang membujuk supaya perbuatan dilakukan, dan yang kelima yaitu membantu perbuatan. Dalam KUHP pidana diatur pula ketentuan perbuatan pidana, yaitu tindak pidana yang tidak mendapat ancaman atau sanksi pidana karena dalam perbuatan pidana itu tidak ditemukan unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum sehingga sifat pidananya hilang. Ciri-ciri orang yang tidak mendapat tindak pidana karena melakukan tindakan pidana yaitu yang pertama, orang yang cacat jiwanya, yang kedua, orang yang belum dewasa, yang ketiga, orang yang karena pengaruh daya paksa, yang keempat, orang yang melakukan pembelaan terpaksa, yang kelima, orang yang menjalankan perintah undang-undang, yang keenam, orang yang melaksanakan perintah jabatan. Semua ketentuan ini tertuang dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50, dan 51 KUHP pidana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ais. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai mengenal hukum pidana. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana. Nah, yang pertama itu unsur perbuatan yang dilarang. Nah, seseorang yang melakukan tindak pidana disebut sebagai pelaku pidana atau pelaku tindak pidana dalam literatur ilmu hukum. Pelaku pidana disebut sebagai subjek pidana. Nah, subjek pidana itu menunjuk kepada manusia, seperti oknum, seseorang, atau sekelompok orang, baik secara sendiri maupun secara bersamaan. Nah, yang kedua itu unsur akibat perbuatan pidana. Dalam tindak pidana selalu ada akibat tertentu dari perbuatan si pelaku tindak pidana, yaitu kerugian atas kepentingan orang atau pihak lain. Nah, akibat itu akan bersinggungan dengan hubungan akibat-akibat kausalitas antara yang dilakukan si pelaku dan yang dilakukan pihak korban sebagai penderita kerugian kepentingan tertentu. Nah, dalam unsur ini ada dua teori yang menjelaskan tentang masalah ini. Nah, teori yang pertama itu teori conditio sine qua non dari Von Bury. Nah, yang kedua itu teori adequate Verorzaking dari Von Bar. Nah, kedua teori ini sangat penting bagi aparat penegak hukum dalam membaca serta menganalisa berbagai tindak pidana yang terjadi, sehingga vonis yang dijatuhkan sesuai dengan asas keadilan bagi semua pihak. Nah, yang ketiga itu unsur sifat melanggar hukum. Nah, salah satu hal yang penting tindak pidana ialah sifat melanggar hukum. Sifat melanggar itu berpijak pada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, unsur ini terdapat dua jenis kesalahan. Yang pertama itu kesenjangan, dan yang kedua itu kurang hati-hati. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas hukum acara pidana. Yang pertama, asas persamaan di muka hukum. Pengakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Yang kedua, asas perintah tertulis dari yang berwenang. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang keempat, asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti rugi, kerugian, dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut dipidana atau dikenakan hukuman administrasi. Yang kelima, asas peradilan cepat. Peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Yang keenam, asas memperoleh bantuan hukum. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembalasan atas dirinya. Yang ketujuh, wajib diberitahu dakwaan kepada seseorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Selain wajib diberitahu waktu dakwaan serta dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya, itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum. Yang kedelapan, asas hadirnya terdakwa. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Kesembilan, asas pemeriksaan di muka hukum. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Yang kesepuluh, asas pengawasan pelaksanaan putusan. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau senggahan, boleh langsung ke kolom komentar. Terima kasih.